Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarla Dava Aprilia. Saya dari kelompok 4, kelas X2B. Presentasi kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irwan Siagian MPD. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir, struktur, monoftong, dan diftong. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah hakikat pembentukan vokal, yang kedua pembentukan posisi bibir, yang ketiga struktur bunyi vokal, yang keempat bunyi monoftong, yang terakhir adalah bunyi diftong. Yang pertama adalah hakikat pembentukan vokal. Pembentukan vokal adalah bunyi yang dihasilkan dengan adanya pelonggaran udara yang keluar dari dalam paru-paru tanpa mendapatkan hambatan menurut Yuli Yuwono tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pembentukan vokal dapat terjadi ketika udara dikeluarkan dari paru-paru dan mengalir melalui suara vokal, di mana getaran vokal pita suara menyebabkan udara bergetar, menghasilkan bunyi. Contoh, ketika mengucapkan huruf A seperti pada kata saya, udara mengalir dari paru-paru melalui saluran vokal tanpa hambatan yang signifikan, dan pita suara bergetar untuk menghasilkan bunyi A. Contoh tersebut merupakan contoh dari pembentukan vokal bahwa udara mengalir keluar dari paru-paru tanpa hambatan dan menghasilkan bunyi vokal yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian pembentukan vokal menurut Mariani Umiati tahun 2019. Pembentukan vokal merupakan jenis bunyi dalam bahasa yang harusnya tidak mengalami hambatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pembentukan vokal terjadi ketika aliran suara tidak mengalami hambatan, sehingga memungkinkan pita suara untuk bergetar secara bebas, menghasilkan bunyi vokal yang jelas dan terdeteksi. Contohnya, mengucapkan bunyi vokal lainnya seperti I dalam kata biji atau U pada kata kucing yang sama berlaku di mana arus suara yang tidak terhalangi memungkinkan pembentukan bunyi vokal dengan lancar. Contoh tersebut merupakan contoh dari pembentukan vokal bahwa udara mengalir dari paru-paru tanpa hambatan dan menghasilkan bunyi vokal yang diinginkan. Pengertian pembentukan vokal menurut Iwan Setiawan tahun 2021. Pembentukan vokal merupakan penghasilan bunyi vokal yang dibedakan berdasarkan posisi keterbukaan mulut dan penempatan lidah. Dalam pembentukan vokal, satu-satunya hambatan terletak pada pita suara. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pembentukan vokal melibatkan interaksi kompleks antara posisi keterbukaan mulut, penempatan lidah, dan getaran pita suara untuk menghasilkan bunyi vokal yang berbeda. Contohnya, pembentukan bunyi vokal I seperti kata biji. Contoh tersebut merupakan contoh dari pembentukan bunyi vokal I. Hambatan utama terletak pada pita suara, sementara perbedaan dalam posisi keterbukaan mulut dan penempatan lidah membantu membedakan bunyi tersebut dari vokal lainnya. Pembentukan vokal merupakan bunyi bahasa yang harus udaranya tidak mengalami rintangan. Kualitasnya ditentukan oleh tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir dapat pembentukan vokal itu, menurut Muhammad Edi Akhyarudin tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pembentukan vokal yang terpenting, arus udara tidak mengalami hambatan yang signifikan selama proses ini.
Selanjutnya ada contoh pembentukan bunyi vokal. Kita ingin membentuk vokal U seperti kata kucing. Contoh tersebut merupakan contoh dari pembentukan vokal U menciptakan rongga yang lebih kecil di mulut menyebabkan resonansi bunyi U menjadi lebih bulat dan tertutup. Selanjutnya ada sintesis teori. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut bahwa dapat disimpulkan pembentukan vokal tidak mengalami penghambatan maupun rintangan. Satu-satunya hambatan terletak pada pita suara. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu pembentukan posisi bibir menurut Lucy Yuliati tahun 2019. Proses di mana bibir diposisikan dan bergerak untuk menghasilkan suara ketika berbicara. Bibir memegang peran penting dalam pembentukan suara konsonan dan vokal dalam bahasa. Pembentukan posisi bibir dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada vokal bulat, vokal tak bulat, dan vokal netral. Vokal bulat yaitu proses di mana bibir membentuk ruang yang bulat saat mengucapkan suara vokal tertentu. Vokal bulat terjadi ketika bibir atau mulut hampir menutup sebagian menurut Muhammad Syahrun tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa mengucapkan vokal bundar, bibir didekatkan atau dibulatkan menciptakan ruang resonansi yang lebih besar di dalam mulut. Contohnya, mengucapkan kata vokal U dalam kata muka atau vokal O dalam kata moro. Contoh tersebut merupakan contoh vokal bundar yang membentuk bibir menjadi bundar saat mengucapkan vokal U dan O. Selanjutnya adalah vokal tak bundar menurut Ani Wijaya tahun 2020. Vokal tak bundar merupakan vokal di mana bibir tidak membentuk posisi bulat atau bundar saat diucapkan, melainkan terbentang melebar. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa vokal tak bundar, bibir tidak dibulatkan. Bibir biasanya lebih terbuka daripada saat mengucapkan vokal bulat. Contohnya, mengucapkan vokal I dalam kata mimi dan vokal E dalam kata sel. Contoh tersebut merupakan contoh vokal tak bundar di mana bibir tidak dibundarkan pada saat mengucapkan vokal I dan E. Selanjutnya adalah vokal netral menurut Dian Nuraini tahun 2017. Vokal netral merupakan proses di mana lidah dan bibir tidak membentuk ruang yang bulat atau ruang yang terlalu sempit. Saat mengucapkan suara vokal memiliki durasi yang lebih pendek dan tidak menonjol dalam suatu kata. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa dapat disimpulkan pembentukan vokal netral itu posisi bibir yang tidak terlalu bulat dan tidak terlalu buka. Bibir tidak aktif dalam pembentukan suara. Contohnya pengucapan E dalam kata sedang. Contoh tersebut merupakan contoh vokal netral seringkali muncul dalam posisi tidak bulat dan juga tidak terlalu terbuka pada saat mengucapkan kalimat sedang. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur bunyi vokal menurut Abdul Chaer tahun 2021. Struktur bunyi vokal merupakan jarak antara lidah dengan bagian rongga mulut yang langit-langit keras, yaitu yang disebut palatum durum. Struktur bunyi vokal dapat dibedakan menjadi 4 vokal, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan yang terakhir adalah vokal terbuka. Pembahasan pertama yaitu vokal tertutup. Struktur vokal tertutup merujuk pada posisi lidah yang mendekati langit-langit keras atau yang disebut palatum durum dengan jarak yang sangat kecil atau bahkan tidak ada jarak sama sekali menurut Yunita Tulus Amalia dan Teguh Budiharso tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa vokal tertutup terjadi apabila lidah diangkat setinggi mungkin dan mendekati langit-langit.
Contohnya, pembentukan vokal I dalam kata mini. Contoh tersebut merupakan contoh dari pembentukan vokal tertutup. Ketika mengucapkannya, lidah naik dan mendekati langit-langit menciptakan struktur vokal tertutup, dan ini seringkali dihasilkan oleh vokal-vokal tinggi seperti I. Mini. Selanjutnya ada penjelasan vokal semi tertutup. Struktur vokal semi tertutup terjadi apabila dibentuk dengan lidah diangkat sepertiga di bawah tertutup dan 2/3 di atas vokal yang paling rendah menurut Putri Handayani tahun 2021. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut bahwa vokal yang diucapkan dengan lidah agak lebih rendah daripada vokal tertutup sehingga ada sedikit ruang di belakang lidah. Ini menghasilkan resonansi suara yang berbeda dari vokal tertutup penuh. Contohnya, vokal S seperti kata telur. Contoh tersebut merupakan contoh vokal semi tertutup. Ketika mengucapkan kata telur, lidah Anda diangkat cukup tinggi untuk menciptakan suara vokal yang berada di antara vokal tertutup I dan vokal tertutup A atau vokal terbuka A. Namun lidah tidak sepenuhnya menutup di ruang belakang sehingga terjadi vokal semi tertutup. Selanjutnya adalah vokal semi terbuka. Jadi struktur vokal semi terbuka terjadi apabila dibentuknya dengan lidah diangkat sepertiga di atas vokal yang paling rendah atau 2/3 di bawah vokal tertutup menurut Rahmariana tahun 2017. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa vokal semi terbuka terjadi ketika lidah diangkat dalam ketinggian sekitar sepertiga di atas vokal yang paling rendah. Ini menghasilkan suara di antara vokal terbuka penuh dan vokal tengah. Contohnya, ada vokal E dalam kata sengit. Contoh tersebut merupakan contoh vokal semi terbuka. Ketika mengucapkan kata sengit, lidah diangkat sedikit atas posisi yang paling rendah dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya lagi ada vokal semi terbuka menurut Santi Lestari tahun 2021. Struktur vokal terbuka terjadi apabila dibentuk dengan posisi lidah serendah mungkin. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa vokal terbuka ditandai dengan posisi lidah yang sangat rendah di dalam mulut, menciptakan ruang yang luas antara lidah dan langit-langit mulut. Contohnya adalah vokal yang paling jelas adalah A pada kata dalam bahasa Indonesia. Kata. Contoh tersebut merupakan contoh vokal terbuka ketika mengucapkan kata, kata, lidah berada di posisi paling rendah di mulut dan rongga mulut terbuka lebar. Kata. Pembahasan selanjutnya yaitu bunyi monoftong. Monoftong merupakan bunyi vokal murni atau tunggal atau satu yang terbentuk dengan kualitas alat bicara vokal sederhana yang terdiri dari satuan artikulasi dari awal hingga akhir. Suara vokal tunggal menurut Budi Santoso dan Indra Prayogi tahun 2019, monoftong dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada monoftong terbuka, monoftong tertutup, monoftong tengah, dan yang terakhir ada monoftong belakang. Monoftong terbuka.
Monoftong ini merupakan bunyi vokal tunggal yang dihasilkan dengan posisi mulut terbuka, sehingga udara dapat mengalir dengan bebas melalui rongga mulut menurut Surmalam Widya Wardani tahun 2014. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa lidah dan bibir tidak mengalami banyak penyempitan atau perubahan posisi saat bunyi tersebut diucapkan. Contohnya, Contohnya adalah bunyi monoftong terbuka seperti vokal A dan seperti kata maaf. Contoh tersebut merupakan contoh monoftong terbuka pada pengucapan maaf seringkali memiliki pengucapan yang jelas dan berlangsung dalam waktu singkat. Selanjutnya adalah monoftong tertutup menurut Putri Handayani tahun 2019. Monoftong ini merupakan bunyi vokal tunggal yang dihasilkan dengan posisi bibir yang hampir menutup atau menutup sepenuhnya, sehingga udara terhambat saat melewati rongga mulut. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa posisi lidah relatif tinggi dan dekat dengan langit-langit mulut, sedangkan bibir hampir menutup atau menutup sepenuhnya, maka terjadi penyempitan atau perubahan posisi saat bunyi tersebut diucapkan. Contohnya, bunyi monoftong tertutup seperti kata kutu, vokal U dan vokal E seperti kata kertas, kutu, dan kertas. Contoh tersebut merupakan contoh monoftong tertutup. Ketika mengucapkan bunyi-bunyi tersebut, lidah dan bibir mengalami penyempitan atau perubahan posisi yang lebih signifikan daripada monoftong terbuka. Selanjutnya adalah monoftong tengah. Monoftong ini merupakan monoftong yang diucapkan dengan posisi lidah dan mulut berada di tengah-tengah rongga mulut, di antara terbuka dan tertutup menurut Sarah Thompson tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa bunyi vokal di mana posisi lidah dan bibir tidak sepenuhnya terbuka atau tertutup, tetapi berada di suatu tempat di antara keduanya. Contohnya, bunyi monoftong tengah termasuk vokal E seperti kata kelas dan vokal O seperti kata sopir. Kelas, sopir. Contoh tersebut merupakan contoh monoftong tengah. Bunyi ini memiliki karakteristik di mana lidah dan mulut mengalami penyempitan atau perubahan posisi sedang saat bunyi tersebut diucapkan. Kelas, sopir. Selanjutnya adalah monoftong belakang. Monoftong ini merupakan monoftong yang diucapkan dengan lidah dan mulut dalam posisi belakang, menurut Abdul Chair tahun 2021. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa bunyi vokal di mana posisi lidah dan bibir berada di bagian belakang rongga mulut saat bunyi tersebut diucapkan. Contohnya, bunyi monoftong vokal O dalam bahasa Indonesia seperti kata bola, bola. Contoh tersebut merupakan contoh monoftong belakang ketika kita mengucapkan bunyi ini, lidah biasanya ditarik ke bagian belakang rongga mulut dan bibir mungkin sedikit dibulatkan. Materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu bunyi diftong. Bunyi diftong juga bisa disebut vokal rangkap, merupakan posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awalnya dan bagian akhirnya tidak sama. Bunyi diftong juga dapat dibedakan menjadi dua menurut Ahmad Rifai tahun 2018, yaitu diftong naik dan diftong turun. Yang pertama yang akan kita bahas adalah diftong naik.
Diftong naik terjadi jika vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah menjadi lebih tinggi daripada yang pertama, menurut Nia Kurniawati tahun 2020. Berdasarkan penjelasan tersebut, diftong naik karena bunyi pertama posisinya lebih rendah daripada posisi kedua. Contohnya, vokal ai seperti kata gulai. Pada contoh tersebut, kata gulai, diftong ai terjadi di mana vokal i diucapkan dengan posisi lidah yang lebih tinggi daripada vokal a, sehingga nada suara naik dari vokal pertama ke vokal kedua selama pengucapan diftong. Selanjutnya, yang terakhir adalah diftong turun. Diftong turun terjadi jika posisi lidah yang kedua diucapkan lebih rendah dari yang pertama menurut Triwulandari tahun 2018. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa diftong turun sebaliknya dari diftong naik karena posisi bunyi pertama lebih tinggi daripada posisi bunyi yang kedua. Contohnya vokal au seperti kata raus. Contoh tersebut ketika mengucapkan kata raus, vokal a diucapkan dengan posisi lidah yang lebih tinggi daripada vokal kedua, u, sehingga nada suara turun dari vokal pertama ke vokal yang kedua. Baik, selanjutnya karena materi pembahasan sudah selesai, saya akan simpulkan. Pembentukan bunyi vokal melibatkan posisi bibir baik terbuka atau tertutup. Mempengaruhi karakteristik suara vokal, struktur lidah memiliki peran penting dalam pembentukan bunyi vokal dengan mengubah posisi dalam rongga mulut. Pergerakan lidah seperti angkat atau turun mempengaruhi tinggi rendahnya suara vokal. Monoftong diucapkan tanpa perubahan posisi lidah, sedangkan diftong melibatkan perubahan posisi lidah dari awal hingga akhir pengucapan, menghasilkan kombinasi dua vokal dalam satu dilebel. Berikutnya adalah daftar pustaka yang menjadi sumber rujukan saya dalam mencari materi. Baik, sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang berkenan atau kata-kata banyak yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.